Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di perkuliahan pemrograman linier. Ini pertemuan pertama kita ya. Setelah Anda semua mempelajari tentang profil mata kuliah dan juga RPS, saya akan memaparkan sedikit tentang pemrograman linier. Oke, kita mulai ya. Pemrograman linier, untuk kali ini saya akan membahas tentang pengantarnya. Nah, kalau kita dengar kalimat pemrograman linier, apa yang kira-kira muncul ya di benak kita? Pemrograman linier ini berasal dari bahasa Inggrisnya yaitu linear programming. Nah, kalau pemrograman sendiri maksudnya apa ya? Nah, mungkin ada yang berpikir, oh itu adalah pemrograman komputer. Nah, ini maksudnya berbeda ya. Jadi pemrograman di sini bukanlah seperti pemrograman komputer, tetapi lebih kepada model perencanaan. Jadi pemrograman di sini adalah model perencanaan. Nah, kata liniernya sendiri itu mengartikan bahwa fungsi yang terlibat itu berupa fungsi yang linier. Nah, jadi sederhananya pemrograman linier adalah pengoptimalan baik itu minimisasi ataupun maksimisasi fungsi linier sambil juga kita memenuhi serangkaian batasan persamaan ataupun pertidaksamaan yang merupakan fungsi yang linier juga. Jadi mungkin simpelnya pemrograman linier merupakan teknik aplikasi matematika untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan ataupun meminimumkan biaya yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Oke, jadi intinya adalah pemrograman linier adalah teknik matematika untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber terbatas yang kita punyai untuk mencapai tujuan, baik itu memaksimumkan ataupun meminimumkan dengan batasan-batasan yang kita punyai. Tentunya ya seperti halnya hidup, kita punya tujuan, tapi kita punya mungkin kendala ataupun batasan-batasan yang harus kita pertimbangkan juga. Oke, nah pemrograman linier ini pertama kali itu dikenal penemunya adalah George B. Dantzig pada tahun 47. Beliau bekerja sebagai penasihat matematika untuk pengawas keuangan Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah, ini dia mengembangkan alat perencanaan mekanis untuk penyebaran, pelatihan, maupun program pasokan logistik secara bertahap di Badan Angkatan Udara Amerika. Nah, ternyata pemrograman linier ini berguna sampai segitunya ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih dahulu mengeluarkan ide, yaitu ada matematikawan dan juga ekonom Rusia. Hanya saja baru dia publish itu sekitar tahun 59, jadi duluan si Dantzig. Oke, nah kegunaan dari pemrograman linier itu apa ya? Jadi apa sih gunanya kita belajar pemrograman linier? Atau mungkin yang tadinya mengambil mata kuliah ini ikut-ikut teman, saya harap setelah perkuliahan pertama ini menjadi lebih clear apa sih sebenarnya mau dipelajari dan apa benefitnya. Oke, nah jadi kegunaan pemrograman linier itu secara umumnya adalah pengalokasian sumber daya yang terbatas di antara aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik. Jadi kita mau cari
solusi yang paling optimal. Nah, dari keterbatasan yang kita punya. Nah, contoh-contohnya ada alokasi fasilitas produksi, ada alokasi sumber daya nasional untuk kebutuhan domestik, ada bagaimana untuk pemilihan portofolio, pemilihan pola pengapalan ataupun pengiriman, perencanaan pertanian, nah proses produksi, penganggaran, termasuk program diet, terus penjadwalan, perencanaan keuangan, masalah blending, transportasi, penugasan, dan juga pengiriman. Banyak sekali ya ternyata. Dan juga bisa untuk desain terapi radiasi. Banyak sekali aplikasi yang pemrograman linear ini. Maka dari itu, dari tahun 47 sampai sekarang terus berkembang penerapan ataupun aplikasi dari pemrograman linear ini. Nah, contohnya lagi, ada pengisian bahan bakar pesawat. Ini bisa dilakukan di salah satu persinggahan di sepanjang rute penerbangan. Nah, harga bahan bakar ini kan bervariasi di antara tempat persinggahan dan juga potensi penghematan dapat direalisasikan dengan menggunakan tangki bahan bakar ekstra di lokasi yang lebih murah. Nah, jadi kita bisa menggunakan pemrograman linear untuk mengoptimalkan pengisian bahan bakar pesawat yang lebih hemat. Nah, ini saya akan memperlihatkan beberapa artikel atau penelitian terkait dengan linear programming. Jadi ada yang memodelkan pemrograman linear untuk optimasi dari agroindustri pakan udang. Ada juga yang memanfaatkan pemrograman linear ini untuk mengoptimalkan program diet. Terus ada juga yang menggunakan pemrograman linear untuk kombinasi produk. Nah, macam-macam sekali ya. Ada yang untuk maksimumkan keuntungan dari industri makanan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan saya memberikan beberapa contoh dari pemrograman linear, setidaknya kalian bisa terbuka wawasannya, apa sih untuk apa kita belajar ini. Dan banyak sekali ternyata, masih banyak lagi cuman gak muat, bisa kalian coba search nanti ya. Banyak sekali artikel ataupun penelitian terkait dengan aplikasi dari pemrograman linear. Nah, langkah dari pemrograman linear itu seperti apa sih? Oh, ini panahnya muncul duluan ya. Oke, jadi mulai dari masalah real yang ada di kehidupan kita sehari-hari, itu pertama-tama kita modelkan dulu dalam model matematis pemrograman linear. Kemudian setelah itu kita harus menentukan metode apa nih yang sesuai untuk menyelesaikan kasus pemrograman linear kita. Tentunya ada banyak sekali metode-metode pemrograman linear yang telah berkembang. Jadi kita bisa gunakan metode yang sesuai. Nah, jadi di kuliah ini juga akan kita bahas beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk penyelesaian pemrograman linear. Setelah kita selesaikan, tentunya kita harus memvalidasi hasil yang kita peroleh. Apakah sesuai dengan masalah yang ada, apakah telah memenuhi seluruh kendala yang ada, dan kemudian setelah itu kita membuat kesimpulan. Nah, dari langkah pemrograman linear ini, yang paling menjadi faktor utama itu atau yang harus kita perhatikan sekali adalah di membuat model matematis dari pemrograman linear. Karena ini merupakan kunci dari tercapainya solusi yang optimal. Kalau kita salah memodelkan, ya boro-boro dapat solusi yang optimal. Orang modelnya aja salah atau kita kurang peka dalam membaca kasus yang ada. Nah, jadi perhatikan sekali sebelum kita bisa metode-metode penyelesaian pemrograman linear, terlebih dahulu kita harus
pandai dalam memodelkan pemrograman linear. Nah, tips dari saya, kita harus sering-sering latihan untuk memodelkan model pemrograman linear. Semakin sering, itu akan semakin biasa dalam membuat modelnya. Nah, seperti apa sih formulasi model dalam pemrograman linear? Nah, yang pertama, kita harus bisa merumuskan yang namanya variabel keputusan. Selanjutnya, kita harus bisa merumuskan fungsi tujuan. Kalau variabel keputusan itu apa sih yang mau kita cari? Nah, sedangkan kalau fungsi tujuan, kita mau ngapain nih? Tujuan kita mau ngapain? Mau memaksimumkan keuntungan, atau meminimumkan biaya, atau yang lainnya. Selanjutnya, kita perlu merumuskan fungsi kendala. Jadi kita harus breakdown apa aja kendala-kendala yang kita punya. Oke, selanjutnya juga menentukan atau merumuskan batasan variabel. Kita bahas sekilas satu-satu ya. Variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini adalah variabel yang dapat menentukan keputusan-keputusan yang akan dibuat untuk mencapai solusi yang optimal. Jadi intinya variabel yang akan kita cari. Nah, apabila kita salah menentukan variabel keputusan, maka tentunya kita bisa salah dalam mengambil keputusan dan yang akan berimbas pada tidak tercapainya solusi yang optimal. Nah, terus fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini merupakan tujuan ataupun sasaran dari masalah kita. Kita mau memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya yang akan diperoleh. Selanjutnya variabel fungsi kendala. Jadi fungsi kendala ini adalah list atau breakdown dari kendala-kendala ataupun keterbatasan yang kita punya untuk mencapai tujuan. Nah, batasan variabel ini menggambarkan tentang wilayah variabel. Misalnya variabel yang kita punyai itu harus variabel yang non negatif. Kenapa non negatif? Kenapa di sini biasanya kalau fungsi pemrograman linear itu variabel keputusannya bernilai positif, karena biasanya yang misalnya saya mau variabel keputusannya adalah banyaknya meja dan kursi yang akan diproduksi untuk memaksimumkan keuntungan. Nah, nggak mungkin kan banyaknya meja ataupun kursi itu negatif jumlahnya, pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk itulah kita perlu menuliskan variabel non negatif. Nah, kalau tadi kita udah breakdown apa aja variabel keputusan dari kasus kita, fungsi objektif atau fungsi tujuan, fungsi kendala, berikut juga batasan. Nah, berikut adalah bentuk umum dari pemrograman linear. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ada fungsi tujuan, yaitu adalah tujuan yang akan kita capai, maksimumkan atau meminimumkan. Dan juga ada bagian di fungsi pembatas ataupun fungsi kendala. Oke, bisa dilihat fungsi tujuannya itu adalah berupa suatu fungsi yang linear, di mana X1 sampai Xn ini adalah variabel keputusan kita. Nah, dan juga lihat fungsi pembatas kita semuanya berupa fungsi yang linear. Kalau ada satu aja yang merupakan fungsi yang non-linear, maka ini menjadi pemrograman non-linear. Nanti ada sendiri mata kuliahnya di semester selanjutnya. Oke, nah mungkin ini saya bisa kasih lihat keterangannya, di mana M itu adalah banyaknya sumber terbatas atau fasilitas yang tersedia. Sedangkan N itu adalah banyaknya kegiatan yang menggunakan sumber.
Xj itu adalah variabel keputusan kita, sedangkan Aij adalah banyaknya sumber, Bi itu adalah banyaknya fasilitas yang tersedia yang dialokasikan ke setiap unit kegiatan. Yang C itu adalah kenaikan nilai F apabila pertambahan nilai kegiatan dengan satu satuan unit itu mempengaruhi nilai F. Kemudian nilai F-nya sendiri adalah nilai yang akan dioptimalkan. Ini secara umum bentuknya seperti ini. Mungkin kalian bisa ingat sistem persamaan linear saat kita belajar aljabar linear elementer. Kalau saat itu sistem persamaan linearnya karena persamaan semua fungsi kendalanya atau fungsi pembatasnya nilainya sama dengan. Kalau ini boleh sama dengan ataupun lebih besar sama dengan dan juga kecil dari sama dengan. Nah, bentuk umum pemrograman linear ini bisa juga loh kita notasikan dalam notasi matriks. Seperti halnya dulu kita belajar sistem persamaan linear. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi koefisien biaya atau C tadi kita notasikan dengan matriks C, variabel keputusannya dengan vektor kolom X. Nah, A ini adalah alokasinya tadi, B ini juga dikenal dengan ruas kanan. Oke, jadi C-nya itu adalah matriks yang berupa vektor baris, X-nya itu adalah vektor kolom, dan juga B-nya. Kadang-kadang disebut dengan vektor ruas kanan. Sedangkan A nilainya adalah matriks dari A11 sampai AMN. Nah, jadi ini sekilas tentang bentuk umum dari pemrograman linear. Lalu, sehingga di mata kuliah ini yang akan kita bahas itu adalah mulai dari metode-metode yang dasar yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pemrograman linear sampai dengan beberapa kasus khusus dari pemrograman linear. Nah, ada namanya metode grafik, dari namanya saja berarti kita bisa menyelesaikan pemrograman linear ini menggunakan bantuan grafik, karena linear tentunya berarti kita akan melibatkan garis. Nah, metode grafik ini mempunyai kekurangan, yaitu dia hanya bisa menyelesaikan pemrograman linear dengan dua variabel. Oke, ada simplex, nanti kita belajar bagaimana caranya membuat tabel simplex. Biasanya ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pemrograman linear dengan dua variabel atau lebih. Ada dua fase, ada big M, terus ada simplex yang direvisi, ada dualitas, analisis sensitivitas. Jadi gimana ya kalau analisis sensitivitas ini, kalau misalnya terjadi perubahan harga atau terjadi perubahan persediaan, seperti apa pengaruhnya ke model pemrograman linear kita. Ada prinsip dekomposisi, ada shadow price, dan juga integer programming. Nah, integer programming ini adalah kasus khusus ya dari pemrograman linear, di mana semua variabel keputusannya dipaksa untuk bernilai integer atau bernilai bulat. Oke, nanti ada beberapa juga metode yang bisa dibahas untuk menyelesaikan integer programming. Jadi, ada mungkin nanti kalian kenal dengan integer programming, ada mix integer programming. Kalau mix artinya campuran. Oke, mungkin ini materi yang akan kita bahas satu semester ini. Silahkan mungkin kalian mau baca-baca dari pustaka yang sudah di-share, silahkan dipelajari ataupun dari sumber-sumber belajar yang lain. Nah, saya ingin membahas contoh bagaimana kita memformulasikan model pemrograman linear. Oke, jadi ini adalah contoh
Pertama, bagaimana memformulasikan model pemrograman linier. Jadi ada kasus seorang manajer penghasil kerajinan tangan ini mau mempekerjakan pengrajin untuk membuat piring maupun gelas. Nah, sumber daya yang digunakan untuk membuat piring dan juga gelas ini adalah tanah liat. Nah, keterbatasan ataupun sumber daya yang dipunya itu adalah dari segi tanah liatnya dan juga pekerjanya. Nah, si manajer ingin untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dari produksi piring dan juga gelas. Nah, bisa kalian lihat pada tabel berikut, di mana di sini menyatakan tiap-tiap produk, baik piring maupun gelas, itu jam pekerja per unit produknya, itu persediaannya atau pekerja itu bisa bekerja itu maksimal 40 jam per hari. Untuk menyelesaikan satu piring, si pekerja butuh 1 jam, sedangkan untuk gelas membutuhkan 2 jam. Nah, untuk tanah liat, untuk piring itu membutuhkan 4 pon tanah liat, sedangkan untuk membuat satu unit gelas diperlukan 3 pon tanah liat. Nah, dengan keterbatasan yang dipunyai perusahaan, itu jumlah tanah liat yang dipunyai adalah 120 pon. Jadi inilah batasan yang mereka punya. Sedangkan keuntungan ataupun laba dari menjual piring per unitnya itu adalah 80, sedangkan untuk gelas adalah 100. Nah, jadi pertama-tama kita harus menentukan dulu variabel keputusan kita apa. Nah, variabel keputusan kita itu adalah menentukan banyaknya piring dan juga gelas yang akan kita produksi. Sehingga variabel keputusan kita yang pertama itu adalah atau dinotasikan dengan X1. Boleh kalau mau Y1 boleh, tapi biasanya memang pakai X1 ya. Adalah banyaknya unit piring yang diproduksi per hari. Sedangkan untuk X2 ini menyatakan banyaknya unit gelas yang diproduksi per harinya. Nah, tujuannya itu adalah maksimumkan keuntungan produksi piring maupun gelas. Jadi karena keuntungannya maksimumkan keuntungan yang diperoleh dari produksi piring dan juga gelas, berarti fungsi tujuan kita adalah bentuknya maksimum atau maksimisasi. Dan fungsinya adalah 80 dikali X1 ditambah 100 dikali X2, yang artinya adalah keuntungan total yang diperoleh apabila piring yang diproduksi sebanyak X1 dikalikan dengan harganya 80 dan juga gelas sebanyak X2 dikalikan dengan 100. Itu nanti dijumlahkan, itu merupakan total keuntungan maksimum yang diperoleh. Nah, tapi kita punya kendala atau si manajer punya kendala, yaitu yang pertama kendalanya dari pekerja. Nah, pekerjanya ini hanya bisa kerja kurang dari sama dengan 40. Dan juga persediaan tanah liatnya itu hanya tersedia 120 pon tanah liat yang dimiliki. Nah, jangan lupa sertakan juga syarat non-negatifnya. X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena gak mungkin kan kita banyaknya piringnya itu adalah -5. Ngutang dong sama
perusahaan tetangga berarti ya. Nah, jadi harus positif. Nah, inilah salah satu dari formulasi model pemrograman linier. Apa kita pelan-pelan kenalan ya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Kalau tadi ada tabel dibuatin, nah sekarang nggak ada tabelnya. Ini ceritanya ada toko mebel mau buat meja dan juga kursi, di mana masing-masing punya keuntungan 70.000 untuk meja, 50.000 untuk kursi. Nah, ini ingin untuk meraih keuntungan yang besar atau maksimal. Sedangkan mempunyai keterbatasan itu adalah waktu pembuatan dan juga dari pengecatan itu waktu pengecatannya. Jadi sebelum dijual dibuat dulu terus dicat. Nah, ini masing-masing mempunyai jam yang terbatas. Jadi dari soal cerita kita bisa lihat bahwa satu unit meja ini butuh 4 jam kerja. Sedangkan kursi butuh 3 jam kerja. Sedangkan yang dipunyai adalah 240 jam per minggu. Maka fungsi kendalanya adalah 4x1 ditambah 3x2 kecil dari sama dengan 240. Karena ya nggak boleh lebih dari 240 ya. Nah, selanjutnya untuk waktu pengecatan itu ada butuhkan 2 jam untuk pengecatan si meja dan 1 untuk kursi. Oh ya, sorry ini salah ketik. Ini 2 jam kerja ya. Oke. Demikianlah cara untuk formulasi model pemrograman linier. Jangan lupa untuk menyertakan syarat non-negatif di mana banyaknya kursi maupun meja itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, baiklah. Sekian dulu untuk pengantar dari pemrograman linier pertemuan pertama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.